lanjut ke penjelasan kepada saya. Saya mulai, Pak. Langsung mulai, Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Pakerti dengan NIM 6701-2020-23 dari kelas D3SI 4403. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode Huffman. Sebelum ke kode Huffman, kita perlu ketahui dulu pohon. Nah, pohon yang dimaksud itu didefinisikan sebagai suatu graf tak berarah terhubungkan atau connected undirected graph yang tidak mengandung sirkuit. Terminologi dalam pohon, maksudnya berdasarkan contoh gambar ini dapat dikatakan bahwa E, F, dan G itu disebut dengan anak dari simpul D. Nah, simpul D ini disebut juga dengan orang tua atau parent, sedangkan simpul B dan C dikatakan sibling atau saudara kandung. Sedangkan simpul B, E, F, dan G itu dapat dikatakan sebagai daun. Daun merupakan simpul paling ujung dalam sebuah pohon. Arus maksimum dalam suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pada pohon di samping ini aras maksimalnya 3. Pohon binar, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon N ari. Jika N sama dengan 2 pohon tersebut disebut pohon binar atau binary tree. Untuk membuat pohon binar terdapat aturan juga untuk penempatan simpulnya. Kode Huffman. Kode Huffman itu algoritma pengkodean Huffman merupakan salah satu algoritma yang biasa digunakan dalam kompresi data. Pada algoritma pengkodean Huffman, simbol yang mempunyai probabilitas paling besar diberi kode paling pendek atau jumlah bit kodenya sedikit, dan simbol dengan probabilitas paling kecil akan memperoleh kode paling panjang atau jumlah bit kodenya banyak. Kode tersebut diperoleh dengan cara menyusun sebuah pohon Huffman untuk masing-masing simbol berdasarkan nilai probabilitasnya. Algoritma pohon Huffman. Berdasarkan daftar simbol dan probabilitas, buatlah 2 buah node dengan frekuensi yang paling kecil. Buatlah node parent atau orang tua dari node tersebut dengan bobot parent merupakan jumlah dari probabilitas kedua node anak tersebut. Masukkan kode parent tersebut beserta bobotnya ke dalam daftar, dan kemudian kedua node anak beserta probabilitasnya dihapus dari daftar. Salah satu node anak dijadikan jalur, dilihat dari node parent-nya untuk pengkodean 0, sedangkan lainnya digunakan untuk jalur pengkodean 1. Contohnya untuk kode Huffman untuk kata Xian. Untuk mencari kode Huffman-nya, langkah pertama itu buat daftar frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data tersebut dan urutkan berdasarkan frekuensi dari yang terkecil ke terbesar. Jika ada yang frekuensinya sama, maka urutan berdasarkan urutan pada kata yang dimaksud. Seperti contoh, huruf kata Xian terdiri dari huruf S, C, I, E, N, C, dan E, di mana huruf S memiliki frekuensi 1, I frekuensinya 1, N frekuensinya 1, C memiliki frekuensi 2, dan E memiliki frekuensi 2. Langkah selanjutnya, berdasarkan daftar frekuensi tersebut, buat daun-daun yang mewakili setiap simbol serta mengasosiasikan daun tersebut dengan frekuensi kemunculan simbol. Setelah kita membuat daftar frekuensi, kita buat daun-daunnya dengan S, I, N, C, dan E, di mana S memiliki 1 frekuensi, I 1 frekuensi, N 1 frekuensi, C 2 frekuensi, dan E 2 frekuensi.
Setelah daun-daun tersebut tersusun, kita susun buat simpul baru S dan I yang akan menjadi orang tua dan anak dari orang tua dari simpul S dan I. Seperti ini. Jadi N memiliki frekuensi 1, C frekuensi 2, E frekuensi 2, dan SI frekuensi 2 sebagai orang tua dari simpul S dan simpul I. Nah, selanjutnya, lakukan hal yang sama secara berulang-ulang sehingga terbentuk suatu pohon biner. Setelah simpul S dan I, langkah selanjutnya itu simpulkan N dan C untuk menjadi orang tua dari simpul N dan C. Setelah itu, setelah didapatkan N dan C memiliki 3 frekuensi, S dan I, kita simpulkan dengan E untuk menjadi orang tua dari E dan SI. Kemudian NCESI kita jadikan satu, NCSI, di mana NCSI memiliki anak NC dan ESI. NC memiliki sebagai orang tua dari simpul N dan C, dan ESI sebagai orang tua dari simpul E dan simpul SI, dan simpul SI sebagai orang tua dari S dan I. Untuk N, C, E, dan SI itu merupakan daun-daunnya. Setelah itu, setelah pohon biner Huffman telah dibuat, kita dapat membuat tabel kode Huffman-nya, di mana S itu 110, dari atas ke bawah, 110. Dan I 111, N 00, C 01, dan E 10. Sehingga kode Huffman untuk kata science adalah 11001111000010 atau sebesar 16 bit. Dengan menggunakan kode ASCII, memori yang dipakai adalah sebesar 56 bit. Didapat dari frekuensinya ada, karena kan 8 bit dikalikan 7 frekuensi, jadinya 56 bit. Sedangkan dengan menggunakan kode Huffman, memori yang dipakai sebesar 16 bit. Sekian, Pak. Oke ya, sip. Udah, ya. Bagus ya, jadi tahu ya dia bisa menghemat ya dari 56 bit menjadi 16 bit ya. Oke. Tapi untuk kasus tertentu bisa jadi kalau kita gunakan Huffman itu malah makin besar ya, makin banyak ya. Mungkin ada ya kasusnya. Oke, sekian dulu ya. Terus seperti kalau Ya, ada Pak. kabar dari Herunisa ya, nggak tolong dikabarkan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam ICU. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak, Pak. Ya, good luck ya.